Kami PT Kapuas Primakol Tbk, kami tetap melakukan produksi yang dengan jumlah yang cukup stabil dari sejak tahun 2020 ya. Dan memang sampai saat ini hasil produksi kami itu memang masih belum bisa memenuhi permintaan dari pembeli kami dari China. Dan ini makanya kenapa kita masih terus menggenjot, kita punya kapasitas produksi supaya bisa terus meningkat dan akhirnya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan salah satu alasan juga kenapa kita mau meningkatkan kapasitas produksi kita dari dalam hal seng dan LED atau timah hitam, ini juga adalah untuk memenuhi nanti pada saat smelter yang kami sedang bangun ini bisa dipenuhi kebutuhan dalam hal input feedingnya. Ini smelternya yang di Kalimantan Timur? Bukan, di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, oke. Okay. Jadi kita sedang proses membangun ya 2 smelter, 1 smelter timah hitam dan yang satu lagi smelter seng. Jadi akan ada 2 smelter di Indonesia yang menjadi salah satu yang pertama di Indonesia untuk kedua komoditi ini. Ini ini smelter timbal ya Pak Hendra? Iya betul, jadi smelter LED dan smelter seng. Ini kalau misalkan kita ngomongin smelter timbal ini seperti apa sih update-nya? Kan kita tahu smelter timbal nih kandungan timbalnya kan bahaya. Bagaimana tuh komitmen Zinc terhadap pelestarian lingkungan di area tambang? Itu sudah kita koordinasikan dan sosialisasikan. Jadi secara AMDAL dan peraturan ke lingkungan itu pun juga sudah kita penuhi semua. Jadi makanya kita pun juga menggunakan teknologi yang juga sudah dipakai cukup bertahun-tahun lah ya kalau untuk yang timah hitam. Dan semua nanti pada akhirnya tailingnya ini akan kita daya gunakan juga. Jadi bukannya pada akhirnya dibuang atau akhirnya jadi limbah yang bisa membahayakan. Ini hasil produksinya berapa banyak sih Pak? Untuk yang smelter timah hitam? Timbal ya? Oh, itu 20.000 ton nanti akan menjadi timah hitam per tahun ya. Jadi kapasitas produksi outputnya adalah 20.000 ton. Jadi kita harus memberikan masukan input feeding itu kurang lebih sekitar 36.000 sampai 40.000 ton per tahun untuk smelter ini bisa berjalan secara optimal dan 24 jam jadinya. Kalau yang timah hitam itu, berapa tadi? Kalau yang timah hitam hasil outputnya adalah 20.000. Dengan input feedingnya sekitar 36 sampai 40.000 ton konsentrat. Jadi kan kami dari KPC ini kan memproduksi konsentrat. Seperti apa strategi Anda memanfaatkan momentum ini, Pak Hendra? Momentum super cycle dalam hal ini, super cycle komoditi ini ya maksudnya ya? Iya. Kita sebenarnya sudah memanfaatkan momentum dari sejak bulan Desember tahun 2020. Jadi untuk timah hitam dan seng itu memang kita tidak melakukan yang terlalu maksudnya pelonjakan produksi tidak terlalu besar, yang penting kita jaga stabil tapi memastikan bahwa kita punya cadangan itu tetap bisa berjalan terus. Nah, yang kita lihat waktu Desember tahun 2020 kan kita melihat adalah siklus dari si COVID-nya ini kan sudah mulai pulih ketika itu. Nah, kita melihat pasti akan ada permintaan dan akan pelonjakan dan akhirnya komoditi yang di luar seng dan timah hitam yang memang setiap hari kita produksi, kita juga punya biji besi. Nah, biji besi inilah yang pada akhirnya kita genjot dan kita angkat produksinya sehingga akhirnya kita mendapatkan extra revenue di tahun 2021. Dan akhirnya memang benar dengan kita memberikan supply biji besi terhadap smelter, salah satu smelter di Indonesia, harganya itu naik sangat signifikan. Jadi waktu di Desember itu kalau nggak salah harga biji besi 1 tonnya kurang lebih masih sekitar 80 sampai $90. Tapi dalam waktu kurang dari 5 bulan, harga biji besi melonjak sampai di atas $220. Nah, ini akhirnya pun juga ya kita lakukan terus selama semester 1 kemarin tahun 2021. Dan inilah sebenarnya tambahan revenue dari Kapuas Primakol. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.